Tahun 2017, terjadi peristiwa menghebohkan di Papua, yaitu disanderanya 347 orang warga Tembagapura oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Mengutip warta kotaliv.com, waktu itu KKB menduduki kampung-kampung yang berisi 347 warga itu sehingga akses keluar masuk terputus. Atas kejadian itu, dilakukan operasi pembebasan warga Tembagapura oleh pasukan elit TNI, Kopassus. Setidaknya itu merupakan operasi Kopassus ketiga yang membuat KKB kocar-kacir. Sebelumnya, pasukan elit TNI ini pernah menumpas pergerakan KKB, yaitu tahun 1967 dan tahun 1995. Tahun 1967, pasukan elit Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD, sekarang Kopassus, dikirim untuk meredam aksi KKB Papua. Sebanyak 50 prajurit RPKAD berhasil menggempur KKB Papua yang menyerang salah satu pos Koramil di Warmare. Saat diserang, pos itu hanya dijaga 6 orang, bahkan salah satunya gugur gara-gara kepungan KKB. Lalu di tahun 1995, pasukan gabungan Kopassus dan Kostrad diterjunkan ke Mapenduma untuk menumpas KKB Papua serta menyelamatkan 26 orang sandera yang merupakan peneliti anggota tim ekspedisi Lawrence 95, setelah 130 hari disandera. Kedua operasi tersebut berhasil dilaksanakan dan memukul mundur KKB Papua. Dalam menghadapi KKB Papua di Warmare tahun 1967, pasukan RPKAD bertempur secara frontal. KKB Papua pun berhasil membebaskan 5 orang anggota TNI yang terkepung. Sementara pada operasi di Mapenduma tahun 1995 yang dipimpin Maijen TNI Prabowo Subianto, yang merupakan Komandan Jenderal Kopassus saat itu, berhasil membebaskan sandera setelah beberapa upaya dilakukan. Beberapa satuan TNI lainnya seperti pasukan Kostrad juga dilibatkan dalam misi penyelamatan ini. Sekitar 5 bulan berlalu misi pembebasan belum membuahkan hasil. Tim Kopassus dan Kostrad berhasil menuntaskan misinya pada tanggal 9 Mei tahun 1996. Tim gabungan Kopassus dan Kostrad itu akhirnya berhasil menyelamatkan para sandera kecuali 2 orang, yaitu Nafi dan Mateis yang gugur di tangan keganasan para OPM. Lalu, bagaimana kisah pembebasan 347 sandera pada tahun 2017? Melansir Tribun News, operasi penyelamatan yang digelar Jumat, tanggal 17 November tahun 2017, itu tidak dilakukan aparat sembarangan. Kepala Penerangan Kodam Cendrawasih, Kolonel Muhammad Aidi, menyebut anggota TNI yang berpartisipasi dalam operasi itu adalah gabungan dari Grup 1, 2,3 dan Sat 81, Gultor Kopassus TNI AD, serta Yonif 751, Raider dan Totaipur Kostrad TNI AD. Saat dihubungi tribunnews.com, ia menjelaskan dalam operasi tersebut pasukan Kopassus ditugaskan untuk menyerbu penyandera yang menguasai desa Kimberley. Sementara pasukan lainnya ditugaskan untuk menyerbu desa Binti. Mereka sejak pagi hari, sudah berhasil mendekati lokasi target masing-masing, tanpa diketahui para pelaku. Pada waktu yang dikoordinasikan, pada jam 7 WIB, pasukan mulai bergerak ke posisi kelompok KKB Papua yang sedang berkumpul, gujarnya. Pada pukul 7.45 waktu Indonesia Timur, akhirnya sebuah bom diledakkan sebagai penanda pasukan untuk bergerak. Anggota Kopassus TNI AD yang ditugaskan membebaskan sandera di area Kimberley, langsung menghampiri kandang babi di desa itu, tempat para penyandera berkumpul. Mengetahui pasukan yang tiba-tiba muncul di luar area pemukiman, kelompok KKB berhamburan melarikan diri tanpa bisa melakukan perlawanan, ujarnya. Pada pukul 8.18 waktu Indonesia Barat, seluruh wilayah yang dikuasai oleh KKB Papua sudah bisa dikuasai anggota TNI. Semua anggota KKB Papua yang sejak sepekan terakhir melakukan penyanderaan, kabur ke arah hutan lalu melepaskan tembakan dari kejauhan. Saat itu pasukan tidak melakukan pengejaran ke hutan, karena kondisi cuaca yang kurang memadai.
Setelahnya tim yang berhasil membebaskan para sandera itu melaporkan ke Pangdam Cendrawasih, Maijen Jore Celnadus Supit dan Kapolda Papua, Irjen Pol Boy Rafli Amar. Tak lama kemudian tim Satgas Terpadu TNI, Polri, termasuk Pangdam Cendrawasih dan Kapolda Papua tiba di lokasi melaksanakan evakuasi. Sekitar pukul 14 waktu Indonesia Timur proses evakuasi berhasil dilaksanakan dengan jumlah korban sandera 347 orang terdiri dari warga Papua dan luar Papua. Saat evakuasi dilakukan, sejumlah anggota KKB Papua sempat melakukan penembakan ke arah rombongan, namun tak satu pun menjadi korban.